Action. Sekarang kita bicara mengenai Jawahu. Tidak, baliho. Sekarang baliho ini kan ada di mana-mana. Sampai ada meme-meme yang mengatakan baliho itu merupakan penunjuk jalan. Ada juga yang mengatakan Google Maps sampai minder. Ya memang kenyataannya kan baliho ini pada bertebaran ada di mana-mana. Dan nggak jelas ya. Contoh misalnya ada yang mengatakan kepak kebinekaan. Apanya yang kepak kebinekaan ya? Dibilang kepak misalnya melambangkan udara, ya enggak juga. Dibilang kebinekaan, kayaknya ya tidak juga. Akan berbeda kalau misalnya itu dikatakan oleh almarhum Gus Dur. Ya. Orang akan bilang, oh ya memang Gus Dur kalau ngomong kebinekaan ya pasti. Sebagai tokoh pluralisme di Indonesia ya. Gus Dur almarhum sebenarnya sih kaum perubahan tetap menganggap Gus Dur ini masih hidup ya, paling tidak di hati kaum rebahan. Kaum rebahan begitu mengagumi Gus Dur. Oke, kita tidak bicara dulu mengenai almarhum Gus Dur, kita bicara yang lain lagi. Kemudian ada juga yang mengatakan di Jawahu baliho tadi bekerja untuk Indonesia. Bekerja untuk Indonesia kok pasang baliho? Kalau bekerja untuk Indonesia ya bekerja, nggak usah pasang baliho. Banyak yang, apalagi kondisi kayak begini ya, banyak yang bisa dikerjakan. Dan kalimat-kalimat lain yang nggak nyambung lah ya. Kemudian ada yang defend mengatakan itu spontanitas. Jadi bukan untuk urusan politik, bukan untuk urusan pemilu atau 2024, tapi itu spontanitas dari kader. Wah, ini malah defense-nya malah ngaco ya. Berarti kan kalau itu kata spontan loh, berarti kan itu tidak dipikirkan secara refleks. Berarti kan sudah mendarah daging. Itu yang ada di ya enggak dengan maaf gitu, memang yang ada di otaknya ya hanya itu. Nah, kemudian nggak menemukan kata yang pas ya untuk mengungkapkan yang ada di kepalanya mungkin. Oke. Jadi yang ada di kepalanya ya hanya itu. Karena itu secara spontan dia buat itu, nggak bisa mikir ke yang lain. Levelnya hanya yang segitu aja. Ada juga yang defend. Oh ini dua arah kok, simultan. Ada yang urusan COVID ya urusan COVID, yang urusan pemasangan baliho ya pemasangan baliho. Ini pun buat kaum rebahan nggak nyambung. Berarti nggak fokus dong. Kenapa nggak semua energi difokuskan untuk penanganan COVID? Kan bagus. Ya kan? Kemudian ada yang lebih terbuka mengakui hal tersebut sebagai memang berniat untuk eleksi untuk pemilu 2024. Nah masalahnya tekniknya bekerja untuk rakyat. Kalau itu kan bukan sudah jelas berarti kan tidak bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk golongan atau bekerja untuk jadi presiden kan seperti itu. Apalagi kaum rebahan juga mendengar dana yang digelontorkan untuk pemasangan baliho itu nggak sedikit, miliaran. Yang malah kalau kaum rebahan mau memberikan solusi buat mereka-mereka yang memasang tadi, mereka sebenarnya bisa berkaca dari Aki Ditio ya, almarhum Aki Ditio. Kumpulkan aja uang-uang tadi sampai sejumlah yang boleh dikatakan bombastis, kalaupun tidak menyentuh triliun, rasanya kalau jumlahnya 100 miliar itu sudah sangat besar ya. Bayangkan kalau misalnya ada kader partai A, si A, memberikan sumbangan 500 miliar untuk penanganan COVID. Wah, ini kan langsung disorot oleh media-media,
langsung disorot oleh YouTuber, oleh semua pihak langsung, dan dia akan jadi spotlight. Ya kan? Almarhum Aki Ditio saja yang bukan siapa-siapa, yang sebelumnya tidak dikenal orang oleh siapa sih yang kenal almarhum Aki Ditio? Gak ada kan? Begitu dia nyumbang 2T, dalam tanda petik ya, sumbangan 2T itu yang masih bermasalah sampai sekarang, masih dipertanyakan kebenarannya, demikian ngetop. Apalagi sekelas yang pasang spanduk, yang pasang spanduk, yang pasang jawahu, yang pasang baliho tadi itu ya, ini kan sudah terkenal, ditambah lagi dengan sumbangan 500 miliar atau kalau mungkin jumlahnya triliun, kan dengan segera popularitasnya langsung melonjak. Itu kan yang diinginkan dengan pemasangan baliho, meningkatkan popularitas. Sumbangkan aja. Pasti langsung populer, pasti langsung kena. Dan tidak akan ada lagi kritik-kritik ke mereka seperti sekarang ini. Dianggap tidak memiliki empati lah, tidak fokus lah. Kan jelek kan akhirnya kan. Apa yang diharapkan malah berbalik. Berbeda kalau yang dilakukan adalah menyumbang dalam jumlah yang besar. Pasti positif, viral, popularitasnya naik, nama baiknya naik, semua didapatkan kan? Semoga saja apa yang kaum perubahan katakan sebagai solusi ini bisa didengar. Jadi win-win solution jadinya. Buat yang ingin nyari popularitas dapat, rakyat Indonesia juga dapat. Kan seperti itu. Itu kan lebih baik daripada seperti sekarang ini. Dan sebaiknya kalau hal-hal yang seperti ini nggak usah defend lah. Diakui aja lebih baik. Semakin defend, akan semakin banyak kecaman. Lebih baik bilang, oke, ini salah, nggak tepat, kami akan berbenah. Kan enak ya. Kalau dikatakan, oh nanti popularitas partainya turun. Kok enggak juga ya. Rasanya rakyat Indonesia juga sudah pada cerdas dan menganggap orang ini gentleman. Ini sportif, mengakui kesalahan dan memperbaiki. Ya, memperbaiki. Penting kata memperbaiki. Jangan cuma mengakui kesalahan kemudian nggak ngapa-ngapain. Kaum Berban berharap sih para politikus bisa lebih bijak lah dan bisa lebih mengembangkan isi pikiran dalam kepalanya untuk mencari popularitas. Jadi cara-cara yang digunakan lebih elegan, lebih membantu masyarakat, ya lebih pintar lah, lebih smart lah. Kalau pemasangan baliho ini kan sudah ya, cara lama lah ya, udah nggak baik lah, apalagi kondisinya seperti sekarang. Oke, itu saja sementara video dari kaum Berban. Semoga berguna. Kaum Berban lagi